dirahmati Allah. Jadi kalau kita nak merealisasikan iman yang sesungguhnya adalah dengan pembuktian amal. Jangan seperti kata Pak Gus Dur dulu, lain yang dicakapkan, lain yang dikerjakan. Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Lalu beliau berkata, ansyadana Muhammad ibn Abi Ali al-Asbahani li ba'dihim, telah menyenandungkan kepada kami Muhammad bin Abi Ali al-Asbahani, gurunya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, li ba'dihim, yaitu menukil dari syair selainnya atau sebagian dari para penyair. Dan syair kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah adalah salah satu media yang dipakai orang dulu untuk dalam berbagai interaksi, menyampaikan informasi, bahkan dalam memberikan motivasi. Makanya para ulama dulu rata-rata mereka adalah penyair. Misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, syair-syairnya adalah syair yang berkelas tinggi. Sampai-sampai Ibnu Hisham An-Nahwi Al-Lughawi, Ibnu Hisham, Abdul Malik ibn Hisham An-Nahwi Al-Lughawi, imamnya ahli nahu dan ahli bahasa Arab, beliau mengatakan kalamus Syafi'i hujjatun fil lughah. Perkataan Asy-Syafi'i adalah hujjah dalam bahasa Arab. Artinya kalau Syafi'i yang mengucapkan pasti fasih, pasti sah menurut tata bahasa Arab dan bisa dijadikan kaidah. Karena beliau sangat terkenal dengan bahasa Arabnya yang asli, yang fasih, karena memang keturunannya bertemu dengan keturunan Nabi alaihi salatu wassalam di Hashim ibnu Qusay ibn Kilab. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, dari Bani Al-Muttalibi. Dan juga sangat ahli dan paling hafal di antara para ulama lughah Asy'arul Hudhaliyin, syairnya orang Bani Huzail yang merupakan kabilah besar yang terkenal dengan kefasihan bahasanya. Ini salah satu syair yang dikenandungkan oleh Muhammad bin Abi Ali al-Asbahani, tapi tidak disebutkan siapa yang apa namanya istilahnya kalau syair yang merangkai, ya bukan. Kalau syair apa namanya, menggubah, ya, yang menggubah syair ini. Tapi isinya adalah nasihat dalam hal ini, yaitu dalam hal ini tentang pentingnya mengamalkan ilmu. Pentingnya mengamalkan ilmu. Karena salah satu media untuk memberikan nasihat dan bahasanya indah adalah dengan memakai syair. Dan Nabi SAW juga di masa hidupnya tidak melarang, bahkan menganjurkan sebagian sahabat seperti Hasan ibn Thabit, Abdullah ibn Rawahah, Abu Ubaidah al-Jarrah untuk menggunakan syair, memberikan semangat kepada para mujahidin ketika akan berperang fi sabilillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala i'mal bi'ilmika taghnam ayyuhar rajul. I'mal bi'ilmika taghnam ayyuhar rajul. La yanfa'ul ilmu illam yahsunil amalu. I'mal bi'ilmika taghnam ayyuhar rajulu. La yanfa'ul ilma illam yahsunil amalu. Amalkanlah ilmumu wahai ar-rajul, seorang laki-laki, yang dikatakan ar-rajul dalam bahasa Arab adalah yang laki-laki yang sempurna. Sempurna dari sisi fisiknya, sempurna dari sisi keberaniannya, sempurna dari karakternya dan akalnya. Jadi istilah ar-rajul adalah orang yang sempurna. Makanya orang yang ahli di bidang sesuatu, baik kalau misalnya ahli di bidang nahu, rajulun nahu. Ahli di bidang bisnis, rajulul a'mal. Rajulul a'mal, the business man. Lupa tuh bahasa Arabnya, ya, businessman. Nah, rajulul a'mal. Kalau dia ahli di bidang pendidikan, rajulut tarbiyati wa ta'lim. Itu pakarnya pendidikan dan pengajaran. Apalagi teknik, rajulu at-taqaniyah, yaitu laki-lakinya teknik.
Dan untuk hadis disebut rajulul hadis. Rajulul al-hadis. Makanya ada ilmu namanya ilmu rijalil hadis. Ilmu rijalil hadis. Nah, ketika mengajarkan ilmu rijalil hadis, ada yang perempuan agak tersinggung dia. Kok tidak ada ilmu nisa'il hadis, Ustaz, katanya. Tidak ada ilmu nisa'il hadis. Lalu saya jelaskan bahwasanya biasanya kesatria itu laki-laki. Kesatria itu adalah laki-laki. Kalau perempuan kesatri. Tidak ada kan? Nah, jadi yang kedua, biasanya memang bila laki-laki berprestasi, wanita ikut termasuk di dalamnya. Maka kita katakan, sering Anda katakan, di dalam budaya manapun dan hierarki manapun, kultur manapun, bahwasanya bila laki-laki naik, perempuan ikut naik. Masih ingat ya? Bila presidennya laki-laki, istrinya jadi ibu presiden. Otomatis secara undang-undang, bila suaminya jadi raja, jadi kaisar, istrinya jadi ratu dan permaisuri. Bila dibalik, bila yang jadi presiden ibu atau istrinya, suaminya tidak bisa jadi bapak presiden. Demikian pula bila istrinya jadi ratu, suaminya tidak bisa jadi raja. Kan bisa kan? Ya, sampai ke semua tingkatan. Sampai ke ustadz sekalipun. Bila istrinya ustazah, suaminya jadi sopir ustazah. Nah, serius itu. Tapi kalau suaminya yang ustadz, maka istrinya dipanggil ustazah, minimal orang panggil umi sama dia. Ya kan? Maka beruntunglah bila suami yang naik sehingga istrinya ke bawah naik. Dan rugi bila istri yang naik, suami tetap di bawah. Makanya jangan naikkan yang perempuan jadi pemimpin. Sebab nanti kasihan suaminya. Tukang ikut-ikut dari belakang. Jelas ya? Makanya orang Arab dan juga kita sebenarnya dari orang lain, makanya biasanya selalu disebut the man of year, kan? Yaitu tokoh tahun ini. Ya, langsung. Tapi kalau nanti tokoh wanita disebutkan ada, tidak langsung sebut. Tapi kalau the man langsung. Jelas? Makanya disebut ar-rajul. I'mal bi'ilmika taghnam ayyuhar rajul. Dan yang kedua, kaum muslimin dan muslim, dalam kitab syar'i sendiri, bila memakai dhamir muzakkar, biasanya yang muannas include di dalamnya. Ya ayyuhallazina amanu. Ya kan? Ya ayyuhallazina amanu, masuk perempuan di dalamnya. Tapi kalau ya ayyatuhan ya nisa'an nabi, masuk laki-laki? Tidak masuk. Makanya kaum muslimin dan muslimat, pintu khusus laki-laki, khusus perempuan. Ya kalau khusus perempuan, orang masuk itu luar biasa sibuk ributnya. Tapi kalau pintu laki-laki masuk ibu-ibu, paling-paling ditegur baik-baik saja. Makanya masuk ke perempuan hati-hati. Ya, masuk ke tempat perempuan hati-hati, ribut. Tapi kalau perempuan salah masuk ke laki-laki, orang tidak terlalu ribut. Betul kan, Maya? Begitulah. Memang laki-laki ini penyayang, ibu-ibu. Nah, makanya kaum muslim banyak. Makanya disuruh di sini ar-rajulu. Sebab apa? Bila laki-laki menang, perempuan terajar. Makanya ayyuhar rajulu, amalkan ilmumu. Kamu akan mendapatkan kemenangan, wahai laki-laki. Demikian juga perempuan. La yanfa'ul ilmu illam yahsunil amalu. Ilmu itu tidak bermanfaat bila amalannya tidak baik. Jadi kalau tidak baik amal dengan ilmu itu tak bermanfaat. Dan ini yang sering terjadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ilmunya ada tapi yang diamalkannya yang lain. Makanya amalnya tidak bagus hasilnya. Sebab apa? Amal yang dengan ilmu, seperti yang disebutkan dulu dari Husain bin Yusuf Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Kenalian? Dah lewatnya pelajarannya. Nah, bahwa dengan ilmu amal itu sah. Dengan ilmu amal itu sahih.
Dan dengan amal yang sahih kamu paham makna zuhud. Masih ingat ya? Dan dengan zuhud antum nanti akan berharap akhirat. Bila dalam beramal hanya berharap akhirat, antum akan ikhlas. Dan bila ikhlas dapat ridha Allah. Kalau dapat ridha Allah, insya Allah masuk surga. Jadi ikhlas itu jauh rupanya ya, tidak langsung. Ikhlas itu jauh. Harus antum beramal dengan ilmu dulu supaya sah amal. Bila amalan sahih antum terbiasa paham makna zuhud, yaitu tidak beramal kecuali yang bermanfaat di akhirat. Pastikan tidak boleh berspekulasi. Bahasa kampung saya, berspekulasi, main toko-toko bahasa Indonesianya. Ya, main toko. Pokok asal buat doang, buat pula. Bukan. Dan sebila antum terbiasa dengan itu, paham makna zuhud. Artinya tidak beramal kecuali yang jelas bermanfaat. Bila zuhud ada, baru akan datang keinginan akhirat. Bila keinginan akhirat yang dominan, ikhlas pun datang. Dan bila ikhlas, kita mencari ridha Allah. Dan bila ridha Allah dapat, insya Allah masuk surga. Jadi i'mal bi'ilmika taghnam ayyuhar rajulu la yanfa'ul ilmu idzam lam yahsunil amalu illam yahsunil amalu. Tidak bermanfaat ilmu bila amal tidak hasan, tidak bagus. Wal ilmu zainun wa taqwallahi zinatuhu wal muttaquna lahum fi ilmihim syughulu. Ilmu itu indah dan hiasannya adalah takwa kepada Allah. Kita takwa kepada Allah, apa kemarin definisinya? Melaksanakan perintahnya, meninggalkan yang konyol. Ya, sedikit sekali sendal yang sudah lapuk, ya, yang sudah lama, dan diinjakkan ke atas aspalnya di tengah panas itu. Rasakan itu coba. Apalagi perjalanan yang 10 kali lipat lebih daripada itu. Di terik matahari. Kita hari ini mungkin 36 derajat Celcius. Sudah merasakan panasnya air yang keluar dari pipa-pipa pipe di rumah, pipa-pipa air pump di rumah atau air di rumah. Kan anget ya? Sudah panas. Baru 35 derajat Celcius. Bagaimana dengan yang 50 derajat Celcius? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pernah orang salah bawa sendal dari masjid. Jarak masjid dari rumah waktu itu di Madinah itu tak jauh lah, hanya dari sini ke Norfa. Ada Norfa di sini ya, ada sini ke Norfa sini, lebih kurang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tidak sempat berjalan jauh, hanya sampai di dekat Lobo itu, ada rumah tetangga. Tengoknya saya kasihan, dikasihnya sendalnya, rumahnya dekat, dikasih sendalnya. Nah, perjalanan dari sini ke jalan raya itu sudah membuat kaki melepuh. Lumayanlah 2 pekan masih terasa panas. Subhanallah kaum muslimin. Ditekan masih di sa'atil usrah. Nah, saat itu kaum muslimin, orang-orang yang pandai beralasan, yang pandai membuat modus, yang pandai berhilah, datang ke Nabi SAW. Ada yang sambil menangis-nangis, menyesal. Ada yang sambil, ya pandailah, air mata buaya. Itu kaum munafikin datang ke Nabi. Ya Rasulullah, saya sedang sakit. Ya Rasulullah, anak saya nak melahirkan. Istri saya nak melahirkan. Dan macam-macam alasan yang mereka buat. Tapi Nabi terima. Ya Nabi terima alasannya, masuk akal. Istri sakit, nak pergi berapa enggak kan? Padahal itu alasan yang buat. Allah Maha tahu. Ada 3 sahabat yang tidak mau beralasan kecuali mengakui kesalahan. Padahal kata mereka, andai kami nak beralasan bisa, tetapi kami tahu bahwa yang selamat itu bukan hilah, bukan alasan, tetapi adalah pengakuan. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Asad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka datang ke Nabi dengan jujur sejujur-jujurnya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di abi wa ummi, tidak ada alasan bagi kami. Kami tidak punya alasan kecuali karena kemalasan. Kami dalam kondisi yang sebenar-benarnya sangat sanggup pergi. Oleh sebab itu ya Rasulullah, hanya kebijakan terserah kepadamu. Maka Allah Maha tahu isi hatinya.
Nabi paham ini orang jujur. Orang jujur diapakan saja ujiannya lulus selalu. Lihatlah Nabi Ibrahim yang mencintai Allah, disuruh untuk melantarkan anak yang masih bayi ke Mekah, dia ikuti. Disuruh menyembelih anaknya yang sudah bujang, dia laksanakan. Karena orang cinta, apapun ujiannya mereka lulus. Akhirnya Allah uji melalui Nabi SAW, mereka dihajar, yaitu diasingkan di dalam, artinya diasingkan di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh satupun yang duduk bersamanya, tidak boleh dijawab salamnya, tidak boleh bercengkrama dengannya. Subhanallah, datang assalamualaikum, saudara kandungnya pun tidak boleh. Subhanallah. Tetapi mereka orang beriman, lulus ujian, akhirnya turun surat tentang taubat mereka atau ayat tentang taubat mereka, wa ala thalathatil ladzina khulifu, dan kepada orang yang 3 orang yang diberikan taubat karena mereka tidak ikut. Jadi kaum muslimin dan muslimat, di dunia saja kalau Allah yang beri keputusan, tak ada berlaku alasan. Karena alasan dibuat-buat itu Allah Maha tahu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang bermanfaat adalah amal. Wa hujjatullahi ya dzal ilmi balighatun. Wahai orang berilmu, hujah Allah sudah sampai. Lal makru yanfa. Tipuan tak bermanfaat fiha, dalam masalah ini, la walal hiyalu, dan tidak pula alasan-alasan. Ya seperti alasan, ya betul itu, cuman masalahnya. Cuman masalahnya apa masalah? Masalahnya apa? Bila kita amalkan nanti dibenci masyarakat. Taib. Kalau ini prinsipnya Nabi dulu, kalau dibenci masyarakat nanti dituduh ini dan itu, kaum muslimin dan muslimat tak jadi Nabi berdakwah, tak sampai Islam ke Indonesia. Tak sampai Islam ke Indonesia ini. Walaupun Nabi SAW tidak menyukai konfrontasi dengan masyarakat, tidak. Beliau hanya menyampaikan. Kalau diterima, tentu bersujud syukur. Kalau tidak, Nabi tak boleh mundur. Nabi tak boleh mundur. Karena memang tidak ada paksaan. Tetapi harus sampai apa yang mesti disampaikan. Wallahu musta'an. Selebihnya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja dalam hal ini banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan. Ada yang takhirul bayan an waqtil hajati la yajuz, melambatkan keterangan di saat dibutuhkan tak boleh. Tapi takhirul bayan ila waqtil hajati yajuz, melambatkan bayan keterangan ke waktu yang dibutuhkan itu boleh. Saat dibutuhkan tak boleh dilambatkan. Tapi kalau dia belum dibutuhkan, tunggu dulu masanya yang pas. Dan ini adalah kebijakan dalam berdakwah, hikmah-hikmah yang harus dijaga. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kemudian beliau melanjutkan, ta'allamil ilma wa'mal mastata'ta bihi la yulhiyannaka anhu al-lahwu wal jadalu. Ini kaum muslimin. Ta'allamil ilma, belajarlah ilmu. Wa'mal mastata'ta bihi, amalkan yang engkau sanggupi. Subhanallah. Benar kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang saya perintahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laksanakan yang kalian sanggupi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani kecuali yang kita sanggupi. Haji wajib rukun. Tapi boleh hutang-hutang? Enggak, jangan. Kecuali antum punya uang setelah haji bisa dibayar. Tapi kalau sampai berhutang, tidak usah. Jelas ya? Nah, atau misalnya puasa, mati pula pas sebelum berbuka dah mati gara-gara puasa. Jangan puasa dulu, tunggu sehat dulu. Nanti baru diganti di hari yang lain. Berjihad, belum ada masanya. Jangan dipaksakan. Nanti bukan jihad yang timbul, tapi jahat. Maka beda antara jihad dengan jahat. Sekarang jihad kita adalah membangun akidah umat, mengembalikan kepada jalur yang benar. Kemudian jihad kita menuntut ilmu, berdakwah dan sebagainya. Kalau suatu saatnya Allah nanti bukakan, maka kita memang harus punya cita-cita. Karena syarat beriman itu adalah beringinan untuk berjuang fi sabilillah. Dalam hadis dikatakan, siapa yang meminta syahid kepada Allah dengan benar-benar jujur, Allah berikan dia pahala syahid sekalipun mati di atas tempat tidurnya.
Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi belajar ilmu, amalkan yang kau sanggupi. La yulhiyannaka anhul lahu wal jadalu. Jangan sampai lalai karena main-main atau karena banyak berdebat. Ya, banyak berdebat. Jadi memang nampaknya di masa beliau ini banyak orang meninggalkan amal karena jidal. Karena ahli dalam berjidal. Jidal itu kaum muslimin dan muslimat. Lahirnya karena apa? Karena tak yakin. Lahir jadal. Orang yang beriman tidak suka jadal. Kecuali billati hiya ahsan, dengan yang sebaiknya. Itu sangat diperlukan. Tapi kalau dalam masalah yang sudah harus diyakini, yang harus dikerjakan, jangan lagi banyak berjidal. Banyak berjidal ujung-ujungnya tak dilaksanakan. Berdebat tentang hukum solat berjamaah. Sambil berdebat akhirnya orang dah qomat tak jadi solat berjamaah. Ya kan, berdebat tentang ayat sifat-sifat Allah, berdebat akhirnya tak diyakini apa yang Allah turunkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Berdebat masalah, banyak diperdebatkan orang tentang hukum ini, hukum ini, hukum ini. Ujung-ujungnya tak mau melakukannya. Makanya saya pernah mengilustrasikan atau menganalogikan ketika kaum muslimin dan muslimat antum menyuruh anak kita, coba suruh dia, antum suka enggak anak ini suka bermujadalah dengan kita? Antum belum punya anak, belum tahu. Yang punya anak, nah, yang punya anak tentunya. Ya, yang tak punya anak kan tak tahu dia. Tapi punya anak buah lah, anak buah kan. Bila ada anak kita suruh, kalau pandai dia berjidal dengan kita, apa makna jidal? Ujungnya kan tak mau. Yong, kan bahasa kita kan, yong, pay balik. Kalau nak pay berarti tak mau beli. Gam, kosannya nak galian tu injonya, kalau tu uang tak mau membelikan. Ini yang seperti ini anak hebat atau anak tobat? Kaum muslimin, antum suka? Tentuan suka punya anak seperti ini? Suka punya anak-anak seperti ini? Baik anak sendiri, anak buah, suka yang seperti ini? Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan rendah lagi, bukan anak, tapi hamba-hamba. Yang kalau dia berikan berita, yang kalau dia berikan perintah, lalu kita beralasan dengan bermacam-macam, tidak bermanfaat. Oleh itu subhanahu wa ta'ala, kalau perintah jangan berjidal dengan Allah, jangan berjidal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jadal itu ujung-ujungnya meninggalkan perintah. Dan juga melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah, banyak rusak agama ini. Karena apa? Tidak dilaksanakan karena jadal, karena berdebat yang tidak berakhir. Oleh itu kaum muslim, la yulhiyannaka anhul lahu wal jadalu. Jangan kalian kalau kamu sampai dilalaikan oleh permainan ataupun karena perselisihan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, berjidal tidak dianjurkan. Wa 'allimin nasa waqsid naf'ahum abada. Iyyaka ayya'tadakal malalu. Ajarkanlah kepada masyarakat dan luruskan tujuan untuk mendatangkan manfaat kepada mereka selamanya. Jadi tidak sebentar, selamanya, abadan. Jadi selalulah ajarkan kepada manusia ilmu yang bermanfaat dengan maksud untuk mendatangkan manfaat bagi mereka. Artinya kalau antum bisa mengamalkan ini, niatkan mereka juga mengamalkan, kalau perlu lebih dari kita. Kalau antum dengan ilmu yang antum dapatkan, salat 5 waktunya masya Allah terjaga, tak pernah terlambat, ya selalu berjamaah, dakwahkan itu. Mudah-mudahan di antara yang mendengar mungkin lebih datang cepat daripada kita. Seperti Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, pernah suatu hari beliau sampai di pintu Masjid Nabawi, orang azan. Dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat apa? Musibah. Musibah kan? Kenapa musibah?
Karena katanya ma'ana munzu arba'ina sana lam yu'azzinul mu'azzin illa wa ana fil masjid. Sejak 40 tahun lamanya, subhanallah, sejak 40 tahun lamanya tak pernah azan dikumandangkan kecuali saya sudah dalam masjid. Ini di pintu masjid. Kita di pintu masjid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Untung dia datang langsung saja ini. Kalau enggak nak ngapo? La haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini orang yang mengamalkan ilmunya tadi. Maka jadilah dia a'lamut tabi'in. Tabi'in yang paling alim. Karena apa? Allah berikan. Karena setiap diperintah dia laksanakan, setiap dilarang dia tinggalkan. Makanya dia berhak mendapat predikat a'lamut tabi'in. Tabi'in yang paling berilmu. Karena Allah janji, orang yang berjihad bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, Allah tunjukkan lagi jalan-jalan yang lain. Artinya ditafsirkan oleh Husain bin Yusuf Ar-Razi, atau Yusuf bin Husain Ar-Razi menafsirkan bahwa maknanya adalah yahdihim li ilmi ma la ya'lamun. Allah tambah ilmu sesuatu yang sebelumnya belum mereka ketahui. Wallahul musta'an. Nampaknya waktu sudah habis, kita selesaikan ya. Ada beberapa, tidak lama. Sebentar, kan ada tadi lebih sedikit. Kan ada ini kan ambang balabio loh. Ambang balabio yang bisa dititi. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ajarkan kepada manusia dan maksudkanlah dan beri manfaat bagi mereka selamanya. Iyyaka wa iyyaka ayyatadakal malalu. Jangan sampai kamu bosan. Berarti tidak ada cerita bosan. Imam Syafi'i rahimahullah mengajar dia dimanapun dia pergi, di Baghdad, di Basra, di Kufah, di Makkah, di Madinah, di Mesir, tidak pernah lepas dari mengajar. Subhanallah. Dan tak pernah lepas dari masjid. Sampai Harmalah ibn Yahya Tujibi Al-Misri rahimahullah ta'ala menceritakan Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun dia kena basur, tahu basura? Bawasir. Wasir tahu? Apa bahasa kampungnya? Ambeien berdarah. Wallahi dia katakan, ra'aitu Syafi'iyyah rahimahullah rahmatan wasi'ah yusalli fil masjid wad-damu yasilu min basuratihi. Saya melihat Asy-Syafi'i tetap solat di masjid. Ini bagi yang mengatakan solat berjamaah hanya sunat muakkad. Lihat imam kita yang mengatakan solat berjamaah hanya sunat muakkad. Ya, ingat, Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan solat berjamaah sunat muakkad. Beliau dalam keadaan kena wasit, berdarah, tetap solat di masjid. Ini kadang-kadang sering bersandarkan kepada fatwa Imam Syafi'i. Tidak apa-apa, ditinggalkan. Imam Syafi'i bukan itu maksudnya. Ya, kalau tonton baca fatwa-fatwa beliau, walaupun ini tidak wajib, tetapi saya tak suka orang meninggalkannya. Begitulah lebih kurang bahasa yang selalu dia sampaikan. Tidak wajib. Atau misalnya, ini tidak haram, tapi saya tak suka orang melakukannya. Beginilah yang harus, jangan hanya sampai pada tidak wajib, lalu suka meninggalkannya. Atau sampai pada tidak haram, lalu suka melakukannya. Itu bukanlah manhajnya Imam Asy-Syafi'i dari sisi amaliyahnya. Fatwanya memang begitu. Artinya tidak wajib. Tetapi beliau, walaupun tidak wajib, dia kejar. Ma'asyarul kiram. Nah, beliau kemana-mana mengajar. Makanya kena penyakit wasir. Karena wasir itu penyakit orang-orang hebat. Orang yang banyak duduknya. Ya, para profesor, para doktor, para ininya sering kena wasir. Kenapa? Bayangkan, seperti Syekh Al-Albani misalnya, sehari semalam itu beliau duduk di pustaka hanya 14 jam. Ya, bagi yang bagak-bagak nak menandingi beliau silakan. Hanya 14 jam di pustaka. Betul loh saya. Sampai boleh mini lah kisau-kisau je. Kak tagak nak bapaliang, duduk nak kisau. Itu 14 menit, 14 jam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya seluruh makhtutat yang ada di Al-Zahiriyah itu selesai oleh beliau dibikin fahrasah, dibikin indeksnya, memudahkan siapapun yang datang kemudian hari untuk merujuk isinya. Tentu kalau nak tahu susahnya, ya nanti saya tengokkan, ya saya tengokkan.
Ya, sehingga tidak ada lagi istilah sambil merem itu nggak ada lagi nanti ya. Karena yang mengatakan itu karena tidak paham. Ya, kami tidak paham tentang ilmu makhtutat, hanya dengar dan punya wawasan sedikit tentang itu melalui kitab dan belum merasakan bagaimana pahitnya yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau ada kitab, kadang-kadang satu kitab dalam kitab yang lain. Itu memerlukan ilmu atau hanya sekedar mahasiswa semester 1 dan 2 untuk membedakannya? Hah? Ini perlu ar-rasikhina fil ilmu, bukan sembarangan orang. Kalau tidak nanti, kalau hanya sekedar menulis ulang, itu tahqiq namanya, itu taqi' namanya itu. Manaqi' iyalah. Tahu manaqi'? Naqi' ghatah iyalah, enggak perlu belajar. Kalau tata kayu sekali sudah leh. Ini enggak memerlukan keilmuan yang tinggi kalau bukan karena pengalaman dan khibrah. Tapi cukuplah dunia internasional mengakui, dunia lokal itu tidak perlu dipertimbangkan lagi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Naam, iyyaka ya'tadakal malalu, jangan sampai kamu disentuh oleh rasa bosan sekali. Selamanya ajarkan ilmu ini supaya bermanfaat bagi manusia. Wa'idh akhaka birifqin inda zallatihi. Ini penting. Beri nasihat kepada saudaramu ketika dia tergelincir dengan hal lemah lembut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan, ar-rifqu la yudha'u fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Yaitu sikap lemah lembut itu tak diletakkan pada sesuatu kecuali menghiasinya, menjadikannya indah. Tetapi kalau dicabut dari sesuatu, dia menjadi buruk, yang indah menjadi buruk. Nasihat pun dia tak jadi nasihat. Maka menasihati, ya biang dan nasihat bangun dan bukan itu tak nasihat namanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memang benarlah Allah SWT ketika mengatakan, bila kalian nak mengajak surah musyawarah, coba lihat langkah-langkah yang Allah sebutkan. Ini luput kadang-kadang dari para ahli manajemen kita, dari birokrat-birokrat kita. Ketika nak ngajak orang rapat, lihat petunjuk Al-Quranul Karim. Fabima rahmati minallahi lintalam. Karena rahmat dari Allah, kamu lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan, andainya kamu itu bersikap kasar, gharidhal qalbi, keras hati, lam faddu min haulik, mereka akan meninggalkanmu. Oleh sebab itu, fa'fu anhum, maafkan mereka dengan mereka. Jelas? Jadi kalau sambil ngebongi, jangan rapat sama ngebongi. Tak selesai tak? Dengan ustaz pun rapat, kalau sambil ngebongi, hilang ustaznya. Hilang ustaz. Makanya ini petunjuk Al-Quranul Karim dalam memberikan nasihat kepada siapapun dengan lemah lembut. Nah, inda zallatihi, ketika dia tergeleser, tergelincir. Fal ilmu ya'tifu man ya'tadahu zalalu. Karena ilmu itu akan merasa bersikap halus kepada orang yang mengajarkan kita untuk halus kepada orang yang tergelincir. Dan tergelincir kan tidak selamanya. Ya, orang tergelincir lalu antum dengan kasar menariknya. Kalau terjatuh dia tidak betul no sakit gitu kan. Kawasan apa namanya? Putuilah tangan dia ditegang kue-kue. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian berkata beliau, wa in takun baina qaumin la khalaqa lahum. Andainya kamu berada di antara kaum yang tidak beruntung di akhirat, berarti orang-orang fasik, orang zalim dan sebagainya, fa'mur alaihim bima'rufin idza jahilu. Apabila mereka jahil kepadamu, tetap melakukan amar ma'ruf dengan mereka. Perintahkan dengan ma'ruf. Fa in asauka faraji'hum bila dhajarin. Bila mereka tak mau menerima, artinya dah ditegur tetap tidak mau menerima, faraji'hum, ulangi lagi, bila dhajari, tanpa sedikit pun rasa yang tidak enak dan hati. Tidak ada kemarahan, tidak ada kejengkelan. Wasbir wasabir wala yahzunka ma fa'alu. Sabar dan sabar. Wala yahzunka ma fa'alu. Jangan engkau merasa putus asa, merasa sedih karena apa yang mereka lakukan. Karena sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, banyak orang
yang mendapat hidayah bukan dengan sekali kita mengajar, bahkan berkali-kali. Bagaimana kaum muslimin muslimat, sahabat-sahabat Nabi alaihim ridwanullah, tidak semuanya langsung mendengar Nabi langsung dapat hidayah, tidak. Ada yang mereka memusuhi Nabi, bahkan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya menjadi orang yang mencintainya. Kenapa? Sabarnya Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kullu syatin birijlaiha mu'allaqatun. Karena setiap kambing itu nanti akan digayutkan dengan dua kakinya. Artinya tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak perlu kita bersedih orang jahil, tapi harus senantiasa bersemangat untuk menghilangkan kejahilan itu. Tapi mereka tidak dapat hidayah. Wala yadurukum man dhalla idza tadaitum. Orang sesat tak berpengaruh bagi kita selama kita di atas hidayah. Karena setiap kambing selesai disembelih itu sama digayutkan dengan dua kakinya. Alaika nafsaka in jaru wa in adalu. Tetap tentu pelihara dirimu di atas hidayah sekalipun mereka zalim atau adil. Orang zalim, alhamdulillah kita tetap istiqamah. Orang adil apalagi. Jadi keadilan dan kezaliman tidak merubah kesalehan kita. Dapat pemimpin misalnya yang adil, kita syukuri. Ketika dapat pemimpin yang zalim, kita sabari. Kan itu disuruh oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kita ini kalau mengikut petunjuk ilmu, maka sama nyamannya dalam keadaan manapun. Oleh itu kaum muslimin dan para ulama sudah menunjukkan prestasi ini. Walaupun terjadi persaingan jabatan di antara para khulafa mutaakhirin, karena memang tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa orang-orang Islam itu tidak berbuat dosa, tidak ada. Tidak ada jaminan orang Islam tidak membunuh. Tidak ada jaminan orang Islam tidak berebut kekuasaan, tidak ada. Tetapi para ulama tetap ilmunya sampai ke kita. Berkecamuk, peperangan, bahkan antara sekeluarga tadi yang saya katakan Abdullah bin Mu'taz dibunuh oleh Al-Muqtadir billah, yang notabene adalah sepupunya sendiri. Tetapi ulama di masa itu tetap dengan ilmunya. Yang adil dia dukung, yang zalim dia sabar dan diberikan nasihat. Wallahu musta'an wa alaihi tuglan. Ini yang dilakukan oleh Al-Hasan Al-Basri misalnya, ketika ada pemimpin yang zalim di masanya, dia datangi. Karena keperintah Nabi datangi, bukan memobilisasi massa. Datangi, yaitu pegang tangannya, duduk bersamanya, sampaikan nasihat kepadanya. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, engkau sudah tunaikan kewajibanmu. Kita kadang-kadang ada ulama kita tuduh pula, kalau tidak ikut demo dituduh tidak pernah menasihati pemimpin. Maka ini dijawab oleh Syekhul Islam, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Apakah setiap kami menasihati pemimpin harus kami sampaikan kepada saudara-saudara semua? Apakah setiap ulama datang menasihati pemimpin harus dikompresi perskan? Itulah bedanya ulama dengan yang non ulama. Ulama itu kalau bisa semua amalnya dirahasiakan. Dirahasiakan karena mereka menasihati bukan karena tekanan masyarakat. Kita sering menasihati karena tekanan masyarakat. Dasman karena tidak tahan tekanan masyarakat. Ustaz penakut ini kan, Ustaz pengecut dan sebagainya, ini dikompori terus, akhirnya ayolah man, kumpul kawan-kawan man, buat jongwok sepak gubernur cendai kumpul aja kan, akhirnya apa pula wartawan gede, tolong iya, jangan sampai hapus, jangan ditakannya dan di masyarakat lainnya, sampai itu pengacui, enggak, sebab kalau diumumkan kaum muslimin dan muslimat, ini terlepas apakah kita nanti akan menanggung risiko ditangkap, dipenjarakan, bahkan dibunuh seperti yang terjadi di masa-masa dulu, ya. Caranya tidak syar'i. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa kata Syekh? Kalau kami umumkan setiap menasihati, hanya dua pilihan. Satu, bila nasihat kami diterima, maka wibawa pemerintah
akan jatuh. Apa sebab jatuh? Mau disetir oleh Ustaz Dasman. Kan banyak yang tidak setuju dengan Dasman kan? Iya enggak? Kan banyak yang tidak setuju dengan Dasman. Iya? Syekh bin Baz misalnya, seluruh orang Arab Saudi loyal kepadanya? Enggak. Nabi aja tidak semua orang loyal kepadanya, apalagi seorang ulama. Nanti yang tidak loyal kepadanya akan mengungkit-ungkit masalah ini. Kalau perlu sampai nanti ke raja, dia katakan, apa dia amu aja disabuin dek buya bin Baz dunia. Ini enggak pematurnya. Itulah macam-macam nanti fitnah yang timbul kan. Akhirnya mendengar itu siapapun, silakan tuan-tuan rasakan nanti seperti itu. Angin tidak panas kan rasanya. Oh iya juga, awak yang berkuasa, dia pula yang mendikte kita. Itu kan akhirnya jatuh wibawa pemerintah, akan ada generasi yang lain yang akan menghasut. Sebaliknya, bila tidak diterima nasihat ulama yang sudah terlanjur diumumkan ke masyarakat, akhirnya timbul lagi komentar miring. Ya tercelakunya kan? Ya tercelaku pemerintah. Karena itu menasihati ulama tidak didengarkannya. Lebih parah lagi. Akhirnya lahirlah generasi-generasi pembangkang, walaupun pembangkangannya itu semakin merusak tatanan masyarakat. Oleh sebab itu, seharusnya antara ulama dengan pemerintah dalam seperti ayah dan ibu dalam keluarga. Ayah pemegang tampuk kepemimpinan, ibu tukang bisikkan segala kebaikan. Nah, bila ayah tersilap, ibu jangan ambil bendera. Anak-anak sini lihat tuh ayahmu. Kira-kira rusak enggak pengaruh ayah dalam rumah tangga? Anak-anak tidak akan hormat lagi. Akhirnya melihat itu, ayah pun marah sama ibu. Kau enggak ngerti dirinya lah. Sabui enggak ngerti. Mak sepontang-pontang sabui enggak ngerti. Sabui enggak paham, dia lah menemu. Apalagi sabui enggak ngerti. Akhirnya cekcok ayah dan ibu. Dua tiga ayah tak bercakap. Nampak sama anak. Apa jamak? Yang terpapunya. Sabui ayah terpapu terprovokasi lah anak. Akhirnya dinasihati oleh nontonnya. Jangan cuma itu ke ayah, ndak elok orangnya. Wa'anglah perorong ke ayahnya kan. Lah. Akhirnya terbagi-bagilah masyarakat ini. Yang pro pemerintah dan yang pro ulama. Oleh sebab itu, saya menasihati diri sendiri. Ulama tidak dibatasi oleh pemerintah untuk menasihati. Nasihati. Kalau dibatasi, Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampaikan dan tak perlu diumumkan. Karena diumumkan itu resikonya besar, harganya mahal. Akhirnya nanti yang terjadi adalah tidak harmonis hubungan antara pemerintah dengan ulama. Sekecil apapun, syaitan akan memanfaatkan untuk memperluas dan memperlebar jurang pemisah antara ulama dengan pemerintah. Akhirnya, ya kalau ulama bantah sekali sih, sekali aja bantah sama istri, lama tak enaknya kau muslim. Jelas? Pada waktu makan dia tahu, dia musang dia adeknya. Tapi hati musang-musang kata bahasa kitanya. Apa musang-musang tu bang? Kosek-kosek daun, pimpiangnya masih ada. Oleh sebab itu kaum muslimin, ini nasihat saya kepada diri sendiri, kemudian juga kepada para ulama dan pemerintah. Bersikaplah seperti suami dengan istri. Jangan korbankan anak-anak ini. Ya. Karena tidak semua keinginan mesti dicapai. Sebagaimana tidak semua perintah itu dilaksanakan. Nah, ayah bila melihat perintahnya tak terlaksana dengan baik, ada akhlak yang sangat bagus. Seperti kata Imam Ahmad, saya melihat 9 dari 10 akhlak yang terbaik itu fitaghaful, yaitu seperti tidak tahu. Nampak salahnya tapi seolah-olah enggak tahu, tapi dicatat. Tapi tetap dicatat untuk bahan evaluasi. Paham tak? Nampak bini salah 1 kali, contoh tak tahu 7 lah, tapi tak kandang tahu. Pahamnya tak? Ini tak alun salah lah terluka kawan oleh kita. Ini yang masalahnya kaum muslimin muslimat. Mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekalipun orang zalim, sekalipun orang adil, kita tetap istiqamah. Yang adil kita lurus, ya kita dukung. Yang tidak adil kita doakan dan kita sabar
kalau bisa dinasihati dengan cara yang terbaik. Wallahu taala alam. Tak buka pertanyaan betul. Enggak tuh. Wong ini macet tuh. Sudah ikut aja tuh. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.